Nah, itu Bapak Ibu salah satu gambaran aktivitas belajar ilmu komputer tanpa terhubung ke komputer. Bapak Ibu, sebelum saya mungkin melanjutkan, saya mungkin meminta Bapak Ibu yang bersedia mungkin ya tadi mereview permainan tadi ya berdasarkan yang Bapak Ibu pahami. Silakan, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin mengajukan diri. Baik, sebelumnya saya izin untuk mengambil alih terlebih dahulu ya Bu ya. Ya, silakan Mas. Iya, kita break ya. Break, kemudian tadi sudah dipersilakan sama Bu Ade bahwasanya mempersilakan kepada peserta, Ibu dan Bapak sekalian untuk mereview ya, yang berkenan saja. Nah, dan yang sudah siap untuk mereview materi ya, sesi materi dari awal hingga detik ini. Oke, langsung saja. Mas Andre, maaf sedikit dikoreksi. Tanggapan tentang yang tadi aja, permainan yang tadi diperlihatkan di dalam video. Oh, permainan saja? Iya. Ya, silakan Bapak Ibu, Bapak yang sudah bersedia dan siap. Permainan saja ya Bu ya? Iya, mungkin bisa raise hand ya. Oh iya, mungkin sedikit tambahan yang misalnya bersedia nanti kami kirimi door prize ya Bapak Ibu. Door prize-nya insya Allah buku itu ya, berkaitan dengan permainan juga. Wah, nah, ini sudah ada ini ya, nanti silakan yang mau mereview. Bu Ade, mau izin mereview? Silahkan. Perkenalkan, nama saya Bambang Belo Hartarto. Oh, Pak Bambang. Pak Bambang. Masya Allah. Subhanallah, ya Allah. Terima kasih Pak Bambang, silakan. Ya, sebelumnya saya sangat tertarik dengan temanya, Bu ya. Kebetulan saya juga sedang mencoba juga memperkenalkan logika berpikir dalam komputer ke ponakan-ponakan saya yang ternyata excited banget ketika saya tunjukkan bahwa kalian bisa bikin game loh gitu loh. Nah, di sini terus ada konsep juga tadi tentang unplug. Nah, mungkin bagi kita yang orang tua yang punya basic IT tentu bukan hal yang sulit untuk membuat permainan unplug seperti tadi. Artinya logika bigger or lesser dan sebagainya itu sesuatu yang familiar bagi kita yang memiliki bidang IT. Cuman kalau saya memposisikan sebagai orang yang, katakanlah saya bisa berangkat dari background sosial, katakanlah begitu. Tentu akan ada tantangan tersendiri ketika membuat suatu permainan atau suatu game yang menggunakan logika-logika seperti tadi. Sebenarnya itu logika sorting atau logika pengurutan ya. Nah, mungkin saya mereviewnya gini Bu. Kalau saya menangkapnya garis besarnya, pada prinsipnya kan apapun permainannya, yang penting bagaimana kita memberikan logika sederhana ke anak-anak tentang kehidupan. Sebenarnya semua itu ada logikanya loh gitu loh. Kembali lagi logika komputer itu intinya ada 3, pengurutan, looping, sama percabangan. Udah itu aja 3 itu. Nah, tinggal bagaimana kita ngasih tahu ke anak-anak kita tentang 3 logika itu saja sih. Nah, nanti mungkin minta bantuan ke Bu Ade juga untuk menjelaskan bagaimana yang, misal katakanlah saya bukan orang IT gitu, bagaimana membuat permainan unplug yang secara logika ilmu komputer banget, tapi saya sebenarnya nggak paham banget tentang ilmu komputer. Itu kan challenge sendiri, mungkin nanti bisa bantuan dari Bu Ade untuk menjelaskannya. Begitu Bu Ade. Ya, terima kasih Pak Bambang. Mungkin ya, sama-sama. Sebelum saya ini, mungkin yang lain mungkin ada tanggapan lain, biar sekalian. Izin menanggapi Bu Ade. Monggo Bu Inggar, selamat sore. Ya, selamat sore. Ini baru saja anak saya juga saya minta nonton nih kayak gini nih, permainan coding di apa itu pun di dunia nyata. Oh gitu. Tapi betul sepakat dengan Pak Bambang, tidak semua orang, apalagi yang backgroundnya bukan IT gitu, agak bingung gitu. Bahkan kadang ketika anak saya mainan coding aja, ini game scientist loh Bun gitu. Saya agak kesulitan ngikutin, scientistnya di mana ya? Ya Minecraft ini begini-begini gitu ya. Nah mungkin saya mohon saran juga tadi ya, yang mungkin lebih applicable gitu ya Bu, untuk yang umum, untuk masyarakat kayak saya ini backgroundnya bukan IT, akan seperti apa? Tadi kan berarti urutan angka, kemudian bunyi gitu ya, satu size bentuk gitu, dari satu bentuk ada bunyi yang berbeda, kemudian nanti akan kumpul jadi bunyinya sama. Itu Bu, mohon saran gitu untuk khususnya anak saya masih SD, masih kelas 4. Kemarin juga ikut yang gelombang yang dulu itu ikut yang bareng-bareng itu workshop yang sebelumnya. Cuma follow up-nya ketika ayo kamu kan udah pernah saya ajarin, udah pernah diajarin sama ini begini, agak kesulitan Bu saya untuk follow up itu. Terima kasih Bu Ade. Sama-sama Bu, terima kasih.
Baik, terima kasih banyak untuk Bu Inga dan Pak Bambang yang telah menanggapi terutama tadi ya tentang permainan. Saya tadi sengaja memberikan permainan yang itu karena apa namanya ya, biar apa ya terlihat dulu ya kontrasnya antara permainan yang benar-benar apa namanya belajar komputer yang benar-benar di dalam ruangan gitu ya, dengan belajar komputer apa namanya dasar-dasar ilmu komputer yang sebenarnya bisa dilakukan sambil bermain gitu ya. Betul tadi seperti apa yang disampaikan Pak Bambang gitu ya, bahwa semua permainan pun sebenarnya bisa kita sebutkan bisa melatih logika berpikir gitu ya, logika berpikir anak. Oleh karena itu sebenarnya betul saya sepakat dengan Pak Bambang, bahkan di slide saya nanti yang terakhir itu ya, ada yang saya sebutkan karena yang saya terpikirkan juga sama gitu ya, bahwa bagaimana mengintegrasikan apa namanya permainan-permainan ini, logika-logika berpikir ilmu komputer ini juga pada permainan-permainan lain gitu ya. Salah satunya adalah permainan misalnya yang juga saya tulis di modul saya itu adalah tentang algoritma apa sih namanya, origami gitu ya Bapak. Origami itu kan sebenarnya apa namanya, bagaimana kita cara apa menyelesaikan tugas ya, mau bikin apa misalnya mau bikin bunga atau mau bikin apa kelinci, mau bikin apapun gitu ya, tugasnya seperti itu dan kita selesaikan dengan langkah per langkah yang detail dan terurut seperti itu. Bagaimana kemudian mengajarkannya kepada anak-anak seperti itu gitu ya, belajar logikanya di sana gitu ya. Ataupun kita belajar puzzle gitu ya. Belajar puzzle juga ya sama itu, bagaimana kita mencocokkan kayak gitu ya dan lain sebagainya. Jadi ada yang bisa kita mengintegrasikan gitu ya apapun permainannya dengan kemudian apa namanya logika-logika yang kemudian relevan ya dengan ilmu komputer gitu ya. Itu yang pertama mungkin yang bisa saya sampaikan. Cuma tambahan aja ya karena tadi apa namanya sepakat gitu ya saya dengan Pak Bambang. Yang kedua adalah tentang yang tadi tentang background apa namanya tidak semua orang tua kemudian paham gitu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu salah satu tujuan saya di sini adalah tidak kemudian mengintimidasi Bapak Ibu untuk membuat game sendiri seperti itu ya. Karena ya tadi jangankan Bapak Ibu ya, saya saja misalnya Pak Bambang saja gitu ya tidak kemudian bisa langsung gitu ya kemudian membuat kegiatan game gitu ya yang ternyata itu apa ya include di sana ilmu-ilmu konsep ilmu komputer gitu ya. Oleh karena itu saya belajar Bapak Ibu. Jadi ini saya kenapa saya tertarik ini gitu ya, karena ini adalah apa namanya bidang yang sedang interest saya pelajari kayak gitu. Oleh karena itu, saya ini lagi suka ini belajar seperti ini. Bagaimana kalau saya mengajak juga Bapak Ibu belajar bersama kayak gitu. Jadi tidak mengajak Bapak Ibu untuk harus bikin program, bahkan saat ini saya akan memberikan referensi-referensi bagaimana kita bisa menggunakan referensi-referensi itu untuk diaplikasikan kepada anak-anak. Jadi sumbernya itu sudah banyak sekali Bapak Ibu, tapi memang sayang ya sumbernya itu di Indonesia belum ini ya, belum terlihat gitu. Mungkin Bapak Ibu dosen yang lain mungkin apakah sudah menemukan sumber ilmu komputer sumber belajar ilmu komputer tanpa komputer di Indonesia berbahasa Indonesia kayak gitu. Kalau saya belum gitu, adanya ya belajar coding buat anak-anak kayak gitu ya, seperti itu. Ada yang berbahasa Indonesia tapi masih belajar coding beneran gitu ya untuk anak-anak gitu ya. Itu masalah resource-nya ya Bapak Ibu, sumber belajarnya. Jadi nanti setelah ini juga saya akan perkenalkan gitu ya apa namanya sumber-sumber belajarnya. Bahkan Bapak Ibu ketika saya melihat ya websitenya, satu website saja sudah kaya sekali gitu ya dengan permainan-permainan itu. Bahkan saya membuat modul itu yang saya benar-benar ulik itu cuma 2-3 website gitu ya. Padahal banyak sekali website tentang permainan-permainan tidak terhubung ini untuk anak-anak. Jadi di sana sudah ada aturan mainnya Bapak Ibu, ada penjelasannya bagaimana ilmu komputer kemudian berjalan gitu. Di sana juga ada worksheet-nya Bu Ibu. Jadi worksheet-nya tuh sudah kita tinggal manfaatkan. Nah, bagaimana dengan kebingungan tadi Bu Inggar tentang saya adanya anak-anak kecil, anaknya ada anak kecil, ini gimana diaplikasikannya? Nah, ilmu komputer ini bisa konsep dasar ilmu komputer ini bisa bahkan diaplikasikan dari anak-anak TK ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu melihat nanti di web yang kemudian referensi yang bisa saya perlihatkan itu ada pengelompokan usia bahkan Bapak Ibu. Jadi ada yang kegiatan-kegiatan atau permainan-permainan yang untuk TK gitu ya. Kalau di code.org itu dia ada kurikulumnya dari TK Bapak Ibu sampai kelas 5 SD gitu. Terus kalau yang di CS Unplugged itu
dia itu dikelompokkannya berdasarkan usia gitu. Dan saya kira juga pengelompokan ini juga bisa berdasarkan kemampuan ya, kemampuan anak-anak kita sendiri gitu. Enggak harus kemudian anak kita ini masih masih SD, tapi Kak dia udah pinter nih mengikuti banget ya, bisa mungkin diberikan permainan-permainan yang kemudian lebih tinggi lagi levelnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, itu ya jawaban saya dari 2 pertanyaan tadi. Terima kasih Bu Ade, semoga itu ya menjawab dari pertanyaan Ibu serta Bapak sekalian. Baik, sebelum kita melanjutkan ke sesi selanjutnya, nanti akan ada sesi tanya jawab setelah ini, yaitu silakan kepada Ibu Bapak sekalian yang masih belum mengaktifkan kameranya, bisa untuk berkenan ya mengaktifkan kamera terlebih dahulu, karena kita akan foto bersama ya Bu ya, sebelum kita lanjut ke sesi pertanyaan. Silakan Ibu Bapak bisa untuk diaktifkan terlebih dahulu. Ini berarti foto bersama dulu ya Mas Andri ya? Iya, foto bersama dulu Ibu. Oh iya. Kita tunggu 1 menit sambil nunggu yang belum pasang background barangkali. Ini Masya Allah ya, banyak ini sekali. Sengaja ya Bapak Ibu fotonya di tengah-tengah, karena kalau di awal takutnya belum pada datang gitu ya, kalau di akhir-akhir takutnya sudah bubar kayak gitu ya. Betul sekali. Ya silakan Bapak Ibu. Tapi masih banyak yang belum aktif Mas. Kita tunggu sebentar nih. Kita tunggu ya. Oh iya. 1 menitan lagi ya. Iya. Sebentar, sambil nunggu yang lain aktif. Bu Dia ya, Pak Yana atau Bu Yana ya, Pak Hanan. Ada yang tidak bisa pasang background, oh ya tidak apa-apa Bapak Ibu. Tidak apa-apa. Yang bisa aja biar kita agak kelihatan ya kegiatannya ini biru-biru semua gitu ya. Oke, sudah Mas Andri. Kita mulai sekarang Bu. Ya. Siap. Oke, kita 1, 2, 3. Ya, udah Mas Andri. Slide kedua ya? 3 slide ya. Oh ya. Nah, yang 1, 2, 3. Sudah Mas Andri. Slide yang ketiga. Slide terakhir ya. Ya, 1, 2, 3. Oke, sudah? Oke, sudah. Oke, terima kasih Mas Andri ya untuk hasil foto bersamanya. Nanti mohon untuk disimpan, nanti akan dibagikan ya ke grup. Ya. Oke, langsung saja ke sesi selanjutnya Bu ya, yaitu sesi tanya jawab ya. Tadi sebenarnya sudah dibuka ya sama Pak Bambang serta Bu Inggar tadi. Terima kasih Pak, Bu ya telah membuka, dan kita lanjutkan kembali. Dan tak lupa juga kami ingatkan bahwasanya kepada peserta yang hendak bertanya bisa untuk mengaktifkan raise hand terlebih dahulu ya, agar nanti kami bisa memantau ya siapa nanti penanya yang terlebih dahulu. Silakan kepada Ibu, Bapak, ada yang mau ditanyakan? Tadi ada pertanyaan di ini loh Mas, di mana? Di kolom chat? Iya, di chat. Bentar. Oh iya. Dari Bu Dita Melisa, saya bacakan ya Bu ya. Bagaimana caranya supaya anak bisa memahami dan mengerti permainan tersebut sesuai dengan permainan yang dimaksud? Oh, berarti sepertinya kayaknya ada kaitannya loh Bu sama Bu Inggar tadi ya pertanyaannya. Moga Bu bisa jawab bagaimana sih caranya supaya anak itu bisa mengerti ya dan memahami dari permainan tersebut yang sesuai dengan permainan yang dimaksud. Berarti permainan yang dipaparkan tadi ya Bu ya dari video. Oh iya, berarti ini lebih ke konsep ya Mas Andri. Jadi mungkin bagaimana sih itu maksudnya, mungkin kayak gitu ya, anak-anak harus ngerti apa enggak kayak gitu ya maksudnya gitu ya. Salah satu yang menarik yang saya baca dalam flag activities ini Bapak Ibu, jadi fokus kita itu sebenarnya tidak ke bagaimana kita mengenalkan materinya ya Bapak Ibu. Tidak bagaimana mengenalkan materinya. Oh ini tuh teman-teman, saya kayak tadi ya, adalah algoritma yang dipakai dalam ilmu komputer adalah algoritma pengurutan. Misalnya pengurutannya jenisnya adalah anu. Tidak seperti itu sebenarnya Bapak Ibu ya. Bahkan tadi kalau Bapak Ibu melihat ya aktivitasnya gitu ya, itu seru sekali ya. Di luar itu fasilitatornya tadi pertama dia mengingatkan bahwa ini tuh teamwork loh gitu ya. Ini tuh teamwork loh gitu. Jadi anak-anak itu jadi nggak terpaku
oh ini apa ya, belajarnya kayak rumit banget dan lain sebagainya, enggak gitu ya. Terus juga hanya memberikan titik-titik yang penting aja, oh ini tuh tentang ini loh, tentang bagaimana kita mengorganize data atau mengurutkan data, misalnya seperti itu gitu ya. Terus juga di sana tadi ada interaksinya gitu ya, ada pujiannya, bahkan itu mungkin hal-hal yang penting ya dilakukan oleh orang tua dan guru kayak gitu ya. Kemudian ada pertanyaannya gitu ya, tidak langsung ini tuh begini loh, ini tuh kita bisa mengurutkan angka loh, huruf loh dan lain sebagainya. Tapi tadi fasilitatornya bertanya, apalagi misalnya yang bisa kita urutkan. Nah, anak-anaknya kan menjawab, misalnya huruf angka Bu, terus huruf dan lain sebagainya. Terus ada pertanyaan lagi yang sebenarnya belum yang ingin disampaikan oleh fasilitatornya itu tadi. Jadi ya sampaikan dalam bentuk konfirmasi, misalnya bagaimana dengan tadi bilangan yang besar, bisa tidak kita urutkan, nah gitu. Jadi dilempar kepada anak-anak agar apa? Agar bisa kemudian tadi melatih logika berpikirnya gitu. Jadi jangan terpaku ke ilmu komputernya kayak gitu ya. Harus ngerti nih algoritma penyurutan dan sebagainya, tidak gitu, tapi bagaimana kemudian anak-anak kemudian berlatih bagaimana logika berpikir mereka menyelesaikan masalah. Setidaknya tadi kita membandingkan, misalnya belajar membandingkan anak mana yang lebih besar dan lebih kecil, terus mengikuti instruksi. Kalau lebih besar berarti ke sebelah kanan, misalnya yang lebih kecil ke sebelah kiri gitu dan lain sebagainya gitu ya. Di sana juga ada aktivitas kinetiknya tentu saja gitu ya. Kemudian untuk menarik minat anak tuh di sana, oh kita sedang bermain superkomputer nih di sini ya gitu. Jadi ada kata-kata yang kemudian menarik minat anak, yang kemudian tidak menakut-nakuti gitu ya. Juga di sana ada perkenalan simbol yang menurut saya sederhana gitu, tidak kemudian membuat anak itu terpaku pembelajaran formal seperti itu ya. Tadi juga ada sosial pembelajaran sosialnya gitu ya, misalnya kalau ketemu dengan temannya di satu kotak tersenyum dan say hey kayak gitu dan lain sebagainya gitu. Karena orang anak-anak yang tadinya malu-malu gitu ya sama temennya, oh bisa mulai kali dengan berkata hey dengan anak temennya gitu dan lain sebagainya, seperti itu ya. Itu mungkin ya. Jadi kita jangan terlalu terpaku dengan bagaimana mengajari konsep ilmu dasarnya, tetapi bagaimana kita bisa menggunakan ilmu dasar tersebut sehingga kita bisa melatih logika berpikir anak-anak, seperti itu. Itu mungkin jawaban saya, Mas. Mungkin silakan pertanyaan dulu, satu lagi mungkin dulu yang raise hand, mungkin itu sudah ada. Ya baik, terima kasih Bu sebenarnya untuk jawabannya. Ini ada ya tadi dari Bu Sinta ya, sebelum tadi Pak Bambang ya Pak. Ini Bu Sinta dulu ya Bu. Pak. Ya maaf. Bu Sinta Unsil ini kayaknya saya kenal deh ya. Ya silakan Bu Sinta, langsung diajukan pertanyaannya. Sepertinya menarik nih. Ya, terima kasih Pak Jali. Assalamualaikum Teh Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Sinta ya, adik kelas saya ya? Ya, adik kelas waktu di MTS dan di Aliyah ya. Mohon maaf ini saya tidak bisa mengaktifkan video karena memang sambil ngomong juga. Iya. Ini Bu Ade yang ingin saya tanyakan itu tadi sepintas yang berkaitan dengan kok saya melihatnya itu seperti computational thinking itu kok kayaknya cenderung ke anak itu yang memang dominan otak kiri gitu. Bagaimana kalau misalkan anak yang dominan otak kanan, apakah bisa? Sebab kan saya pernah melihat ada buku pengkodingan khusus untuk anak SD seperti itu. Nah, terus saya lihat sepintas mengenai abstrak daftar isinya, kok ini memang kayaknya ya itu bermain logika itu kan memang untuk anak yang cenderung otak kiri gitu. Kalau misalkan untuk anak yang cenderung otak kanan, apakah bisa semaksimal? Kalau untuk anak yang cenderung otak kiri mungkin tidak terlalu kesulitan mungkin ya bermain dengan logika matematika seperti itu. Kalau untuk anak yang dominan otak kanan itu bagaimana? Seperti itu. Mungkin itu saja Bu Ade, terima kasih. Pak Jali, terima kasih kesempatannya. Waalaikumsalam. Ini Pak Jali jangan dipanggil Pak, nanti dia kegeeran ya. Iya betul, saya masih muda ya Bu, Pak. Saya dari tadi ketawa-ketawa karena saya dipanggil Bapak ya. Apa terlihat tua ya? Ya mohon maaf Mas Jali ya. Tidak apa-apa, asal jangan dipanggil Bu aja ya. Ya silakan Bu Ade bisa untuk dijawab, mungkin sekaligus menjawab pertanyaan Bu Nur Cahyani ya di kolom chat ya. Sepertinya ada lagi ya? Iya, saling berkaitan Bu ya. Monggo langsung saja. Jadi yang saya agak khawatirkan ya ketika kegiatan ini ya, karena pasti yang bertanya itu pertanyaan-pertanyaan kritis yang saya sebenarnya juga bertanya-tanya tentang hal tersebut kayak gitu ya. Tadi sama Pak Bambang juga bertanya seperti itu, Bu Inggar juga seperti itu. Sama pertanyaan saya ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu ya. Jadi Teh Sinta ini dulu adik kelas saya ya, yang terkenal juga cerdas dan sangat cantik gitu ya, sehingga menjadi primadona gitu ya. Subhanallah. Jadi untuk
ini yang tadi yang dikatakan bahwa ini kan sepertinya cenderung logika ya yang bermain gitu. Jadi otaknya itu tidak sama otak anak-anak gitu ya. Betul, ketika tadi saya katakan juga bahwa anak-anak itu berbeda, anak-anak itu spesial gitu ya, dengan caranya sendiri gitu ya. Bahkan sekarang kan pendekatan pendidikan anak bukan lagi single intelligent gitu ya, hanya ngobrolin tentang knowledge aja gitu, tidak gitu ya. Tapi juga sekarang itu kecerdasannya itu banyak gitu ya, yang kemudian sudah diidentifikasi para ahli gitu ya. Ada kecerdasan bahasa gitu ya, ada kecerdasan kinetik gitu ya, ada kecerdasan apalagi ya, ada kecerdasan musikal, ada kecerdasan spasial gitu ya, ada kecerdasan yang tadi ya iya gitu ya, logika gitu ya, matematika dan lain sebagainya. Yang saya sampaikan adalah betul gitu ya, bahwa mungkin pada setiap anak gitu ya akan terjadi efeknya akan berbeda-beda gitu ya. Saya tidak mengingkari bahwa oh ini bagus kok untuk semua anak dan lain sebagainya tidak gitu ya. Karena anaknya juga berbeda ya, seperti itu, prosesornya juga berbeda, maka input yang sama belum tentu menghasilkan output yang sama Bapak Ibu. Jadi saya kira ketika dibilang begitu tidak terlalu optimal, ya mungkin saja gitu ya, mungkin saja. Tetapi kita bisa dalam kasus ini gitu ya, saya melihat bahwa pembelajaran seperti ini adalah pembelajaran yang berguna gitu ya, dan sebenarnya bisa diintegrasikan dengan aspek-aspek yang lain. Ketika anak misalnya tadi ya sukanya itu apa tadi ya, seni misalnya ya, seni seperti itu, mungkin kita bisa mengintegrasikan permainan-permainan seni dengan ilmu komputer. Nah, bagaimana misalnya ya main pixel art gitu ya. Jadi bagaimana anak-anak membuat gambar dengan pixel-pixel, seperti itu permainannya gitu ya. Ataupun misalnya kalau saya di dalam modul gitu ya, itu ada yang namanya membuat doodle art gitu ya. Jadi menggambar abstrak gitu ya dengan perintah rekursif gitu ya. Mungkin yang bisa saya sampaikan juga bahwa yang saya yang saya tulis di modul itu ya mungkin tidak sesuai dengan anak Bapak Ibu, mungkin saja bisa tidak sesuai dengan Bapak Ibu. Karena tadi saya sudah katakan bahwa modul itu yang saya buat itu adalah pengalaman saya bersama anak saya gitu. Yang anak saya waktu itu adalah kelas 6 SD gitu, yang sekarang itu udah kelas 1 SMP. Jadi mungkin ya levelnya ya lebih tinggi gitu ya daripada yang harus kita mainannya itu harus kita lakukan ke anak-anak SD, anak-anak TK maksudnya kayak gitu. Jadi sekali lagi tadi ya bahwa kita bisa memanfaatkan permainan-permainan ini gitu ya, dan mengintegrasikannya dengan hal-hal lain yang disukai yang anak-anak interest gitu ya. Jadi tidak kemudian belajar logika matematika, udah logika aja. Nah, oleh karena itu ini juga ada salah satu pengetahuan bahwa ternyata ilmu komputer itu basicnya, ilmu komputernya itu bisa kemudian kita integrasikan dengan pembelajaran-pembelajaran lain ataupun aspek-aspek ini lain ya, aspek-aspek ilmu lain seperti itu. Mungkin itu ya dari saya, mungkin silakan kalau misalnya ada yang menambahkan. Tapi mungkin Mas Jali, ini mungkin saya izin sebelum menjawab pertanyaan lagi, ada yang sedikit lagi yang saya ingin sampaikan dulu ya. Nanti habis gitu ya, kita ini lagi bisa sharing lagi. Ya. Baik. Ya, terima kasih Bu nih ya sebelumnya telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menarik, kritis juga ini, Masya Allah luar biasa. Dan Pak Bambang, mohon maaf yuk disimpan terlebih dahulu ya untuk pertanyaannya. Nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi selanjutnya. Dikarenakan kita mengingat waktu yang sangat terbatas ya Bu ya. Baik, langsung saja untuk mengefisiensikan waktu, dipersilakan kembali kepada Bu Ade untuk mempresentasikan materi selanjutnya. Ya, baik, Bu Ade. Ya, terima kasih Mas Jali. Jadi kalau kita ngobrol ya memang tidak cukup waktu ini ya untuk belajar. Tapi ya coba kita ini aja ya, optimalkan apa yang kemudian kita bisa pelajari. Jadi saya harap Bapak Ibu ini tuh bukanlah bukanlah kuliah yang yang harus kemudian terus-menerus dilakukan, tapi saya berharap bahwa ini hanya menjadi kegiatan ini hanya menjadi pemicu gitu ya Bapak Ibu, menjadi momentum gitu ya untuk Bapak Ibu kemudian mengenal yang namanya unplugged activities ini gitu ya. Jadi saya izin kembali ini tentang yang tadi ya. Nah ini. Jadi tadi
bahkan sebelum saya sebutkan beberapa prinsip tentang unplugged activities ini, sudah banyak sekali tadi ya masukan dari Bapak Ibu, pertanyaan dari Bapak Ibu gitu ya. Dan itu membuat saya sebenarnya senang ya, karena kemudian kegiatan-kegiatan ini bisa berlanjut gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa aplikasikan kepada anak-anaknya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini tentang unplugged activities yang ingin saya sampaikan sedikit gitu ya. Jadi unplugged activities ini secara formal bisa kita katakan bahwa ini adalah pendekatan pembelajaran ilmu komputer ya, tanpa menggunakan perangkat komputer atau digital ya, yang melibatkan permainan, logika, gerakan fisik gitu ya, yang digunakan untuk mewakili memahami konsep dasar ilmu komputer. Nah, kemudian Bapak Ibu seperti saya sebutkan tadi ya, ternyata unplugged activities ini merupakan salah satu aktivitas yang direkomendasikan pada pertemuan UNESCO ya di Austria gitu ya. Jadi ketika tadi para ahli itu melis apa aja sih tadi tantangan-tantangan dalam belajar pemrograman untuk anak-anak gitu usia dini gitu ya. Ternyata salah satunya rekomendasinya adalah bagaimana kalau anak-anak lebih banyak diberikan gitu ya pengetahuan dasar ilmu komputer itu dengan unplugged activities kayak gitu ya. Jadi bahkan sebelum mereka kemudian menulis kode gitu ya. Jadi ketika mereka sudah paham logikanya nanti akan mudah gitu dalam menulis kode gitu ya. Jadi itu merupakan aktivitas yang disarankan oleh UNESCO gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang dipakai dalam unplugged activities ini merupakan bahan-bahan sederhana ya Bapak Ibu yang bisa kita dapatkan dengan mudah gitu ya. Bisa misalnya pakai pensil, kertas gitu ya. Saya di rumah bermain sama anak saya ya, cuman pakai pensil kertas itu saja ya Bapak Ibu. Sebenarnya bisa diterapkan di luar gitu ya, dengan permainan lebih menarik gitu, tapi karena nggak ada temennya mungkin ya nggak seru main di luar gitu ya, lagi kondisi pandemi kemarin, ya udah di dalam aja main pakai kertas gitu ya, kertas, pensil dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian oleh karena itu unplugged activities ini menjadi sebuah solusi ya untuk permasalahan prinsip yang misalnya tadi saya nggak ngizinin deh anak saya main komputer, ya udah berarti untuk mendapatkan manfaat dari ilmu komputer tanpa terhubung dengan komputer bisa melakukan dengan permainan ini gitu ya. Ataupun tadi permasalahan teknis gitu ya, karena nggak ada infrastruktur komputer, nggak ada komputer memang gitu ya, nggak ada programnya memang misalnya gitu ya, dan nggak ada misalnya gitu ya, nggak ada gurunya memang gitu ya dan lain sebagainya. Dan juga berkaitan dengan metode tadi ya, metodenya berarti metode-metode permainan tanpa komputer tadi banyak sekali metodenya gitu ya, dari yang kinetik kasar gitu sampai kinetik halus bisa dilakukan gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, nah ini Bapak Ibu adalah tentang prinsip-prinsip yang dijalankan dalam unplugged activities gitu ya. Ini saya ambil kalau tidak salah di yang tadi ya website dari New Zealand itu gitu ya, University of Canterbury gitu ya. Jadi Bapak Ibu, pertama tadi ya sudah jelas tidak menggunakan komputer, jadi ada pengalaman fisiknya gitu ya Bapak Ibu. Kemudian menggunakan peralatan sederhana, bisa kertas, pensil, kartu, tali, kapur, spidol dan lain sebagainya, bola gitu dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian nah ini ya, dia itu mempelajari ilmu komputer yang sebenarnya gitu ya. Jadi walaupun permainan, tapi manfaatnya ya dalam gitu, karena dia memperkenalkan konsep-konsep ilmu komputer seperti algoritma, grafik, gitu ya, teori informasi, gitu ya, antarmuka komputer dan manusia, bahasa pemrograman, gitu ya, looping, gitu ya, kondisional dan lain sebagainya. Nah, anak-anak juga bisa learning by doing, Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kita menemukan jawaban dan solusi polanya dengan sendirinya, gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk permainan-permainan ini memang kita diharapkan sebagai orang tua dan guru gitu ya, lebih memberikan kesempatan untuk anak untuk berpikir sendiri, jangan kemudian selalu disuapin kayak gitu ya anak-anaknya gitu. Jadi bagaimana kita bisa menstimulus gitu ya logika berpikir mereka gitu ya. Yang selanjutnya adalah dia desain secara menyenangkan gitu ya. Jadi dia dikasih penjelasannya ini harus sesingkat mungkin gitu ya Bapak Ibu. Makanya tadi ya ketika melihat contoh unplugged activity seperti apa, jadi kita jangan kemudian terpaku banyak menerangkan kepada anak. Nah, di dalam modul saya nanti ada sedikit penjelasannya itu di balik ilmu komputernya seperti apa. Nah, mungkin itu
ketika tidak perlu disampaikan kepada anak ya tidak perlu gitu ya. Itu untuk pengetahuan kita sebagai orang tua misalnya seperti itu ya. Jadi yang penting buat anak-anaknya ya tadi gitu, bagaimana kita melatih computational thinking-nya saja gitu ya. Kecuali anak-anaknya memang berminat, Bu apa sih ini? Wah terus pertanyaannya banyak gitu ya. Maka silahkan Bapak Ibu yang mempunyai rezeki anak yang seperti itu ya, berarti kitanya juga harus banyak belajar lagi seperti itu gitu ya. Dan jangan khawatir ya, ini permainan-permainan unplugged activities ini bisa dilakukan oleh semua orang ya, tidak selalu orang yang kemudian punya background ilmu komputer seperti itu. Nah ini ya, jadi penjelasannya harus sesedikit mungkin, terus bikin teka-teki, cerita, tantangan gitu ya, dan lain sebagainya. Itu dalam unplugged activities. Nah, kemudian kita masuk ke referensi yang saya janjikan tadi ya Bapak Ibu. Referensi yang saya janjikan tadi, misalnya yang pertama itu di Computer Science Unplugged .org. Ini adalah proyek dari Ilmu Komputer Education Research Group di University of Canterbury ya, New Zealand. Dia itu sudah diadopsi secara internasional dan diterjemahkan ke dalam 12 bahasa ya. Proyek ini direkomendasikan oleh kurikulum internasional juga ya Bapak Ibu, dan juga yang direkomendasikan oleh UNESCO tadi gitu ya. Ini banyak belajar dari sini, csunplugged.org gitu ya. Ini ada 2 versi Bu, Bapak, ada yang versi yang baru, juga ada versi yang lama yang klasik. Yang baru itu tampilannya lebih bagus, tapi kalau yang lama itu lebih lengkap karena mungkin yang baru belum semuanya include gitu ya, materi-materi yang lamanya gitu. Kemudian ada Teaching London computing.org gitu ya, itu dari Queen Mary University di London gitu ya. Kemudian itu tuh websitenya itu judulnya itu adalah CS for Fun kalau nggak salah, Computer Science for Fun kayak gitu. Terus juga ada dari code.org, ini sangat laku ya teman-teman, tentang website ini gitu ya, code.org ini, dia itu ternyata adalah organisasi nirlaba ya, yang didukung oleh Microsoft, Facebook, Amazon, Google, dan lain sebagainya gitu. Jadi dia sebenarnya tidak mengambil keuntungan, tetapi mungkin mendapat iklan-iklan gitu ya, atau bantuan dana gitu ya, dari perusahaan-perusahaan tersebut gitu ya. Kemudian juga ini ada mana lagi nih? Nah ini Teach Your Kids .com ya, ini juga blog pribadi ya, yang menjadi peserta Amazon gitu ya. Jadi dia itu blognya blog pribadi, tetapi menerima iklan dari Amazon gitu ya. Jadi dia juga dapat mungkin uangnya dari sana kayak gitu ya. Kemudian ada Codable ya, ini juga ada softwarenya ya buat anak-anak. Jadi dia ada juga referensi pembelajarannya untuk unplugged activities ini. Terus ada Digital School Host ya, ini juga organisasi nirlaba juga gitu ya, tapi juga dibantu oleh Nintendo, PlayStation gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi memang banyak sekali research tentang untuk unplugged activities ini ya. Nanti kita lihat satu-satu tampilannya mungkin Bapak Ibu biar ada gambaran seperti apa. Nah ini juga ada Barefoot Computing ya .org, itu di UK ya, didanai oleh Departemen Pendidikan. Kemudian ada Twinkle. Nah, ini banyak sekali di Twinkle ini Bapak Ibu banyak sekali workset ya yang mungkin Bapak Ibu bisa dapatkan gitu ya. Ini juga di UK ya Bapak Ibu, dan di sana ada kurikulum internasional juga gitu ya. Ada yang kemudian kurikulum yang lokal juga dan lain sebagainya gitu ya. Nanti kita lihat gitu ya Bapak Ibu. Nah, sebelum ke sini mungkin tadi ya kita perlihatkan dulu. Untuk layarnya sudah tampil, mungkin mikrofonnya bisa diaktifkan, Bu. Oh iya, maaf. Ya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Jeli konfirmasinya. Jadi Bapak Ibu ini ya tampilan-tampilan Bapak Ibu jika misalnya mencari sumber-sumber belajar untuk unplugged activities gitu ya. Jadi di sini kalau yang untuk CS Unplugged ini dia ada yang plugging it in-nya juga gitu. Jadi ketika dia sudah belajar unplugged-nya juga dia bisa melihat bagaimana kalau misalnya diterapkan di komputer gitu ya. Tapi pada dasarnya ini
CS-nya, computer science-nya memang dikhususkan untuk pembelajaran unplugged. Di sini tuh banyak research Bapak Ibu, ada kurikulumnya seperti apa, terus ada jenis-jenisnya gitu ya. Nah, kalau saya biasanya kalau untuk buat di rumah gitu ya, kalau untuk buat di kelas juga kan mungkin berbeda lagi bagaimana pembelajarannya. Nanti Bapak Ibu explore saja ya. Nah, ini di topik saya tuh mencari ini topik ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk topik-topiknya banyak gitu ya. Kalau saya biasanya mencari di sini ya Ibu, Bapak Ibu nih, at home, yang kemudian aktivitas-aktivitas yang kemudian bisa kita lakukan di rumah gitu. Ini juga kalau yang ditulis tadi ya, yang yang COVID-19 gitu ya. Nah, itu juga larinya ke sini dia. Kalau ngeklik yang itu. Jadi ini beberapa permainan-permainan yang kemudian bisa dilakukan. Nah, ini juga sebelumnya juga banyak ya. Jadi bukan hanya yang di sini aja. Tapi yang di menu-menu lainnya juga ada gitu ya. Jadi di sini bagaimana kemudian Bapak Ibu mengaplikasikan permainan-permainannya, ada urutannya gitu ya, ada petunjuknya dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya juga ini ya yang tadi Teaching London, computing. Di sini juga saya di sini banyak sekali. Nah, di sini banyak sekali aktivitas-aktivitasnya ya yang bisa kita baca, research-nya. Ini ada home learning di sini gitu ya. Ini biasanya saya buka yang ini, home learning. Atau di sini juga udah ada yang tersedia. Jadi apa saja aktivitasnya. Terus di sini juga kadang-kadang menyediakan ini ya Bapak Ibu, bukan kadang-kadang, memang kebanyakan menyediakan ininya Bapak Ibu worksheet-nya. Jadi Bapak Ibu tinggal membuat mengaplikasikan atau misalnya ngeprint gitu ya. Nah, ini juga ada majalah-majalahnya yang bisa Bapak Ibu dapatkan secara gratis gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau mau belajar itu banyak sekali gitu ya resource-nya gitu ya. Kemudian yang ini Bapak Ibu yang di code.org ya. Nah, ini bahkan diberikan kurikulumnya Bapak Ibu. Jadi kurikulumnya terintegrasi dengan kurikulum, kan mereka juga mengajar pengkodean biasa ya. Seperti ini gitu ya. Jadi ini ada kurikulumnya, kurikulum tentang loops gitu ya, tentang event, tentang dan lain sebagainya gitu ya. Dan itu jenisnya ada yang unplugged-nya, ada yang enggak gitu ya. Nah, ini ada bentuk-bentuk seperti ini, ada tanda-tanda seperti ini, berarti dia ada pelajaran unplugged-nya kayak gitu ya Bapak Ibu. Kalau yang ini unplugged memang ya. Nah, itu kurikulumnya juga terintegrasi. Jadi kalau Bapak Ibu memang seorang pengajar IT ya misalnya gitu, dan ingin sekali mengaplikasikan ini buat anak-anak gitu ya, itu bisa melihat kurikulumnya kan, kalau namanya Bapak Ibu guru ya gitu. Nah, kalau saya kan termasuknya adalah orang tua ya yang kemudian mengaplikasikan kepada anak gitu ya, walaupun karena kenapa banyak membaca juga karena ya berkaitan dengan ilmu saya, yaitu ilmu komputer gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada yang di TK gitu ya, terus kemudian ada di kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 5 yang di code.org gitu ya. Jadi di sini mana yang kemudian ada unplugged activities-nya seperti apa gitu ya. Kemudian ini juga di Teach Your Kids Code. Ini di sini ada nih coding unplugged di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa explore ya di sini nanti. Lalu juga, nah ini codable-nya juga di mana nih ya tempatnya, saya lupa lagi. Harus dikulik ya Bapak Ibu. Nah, sambil muter-muter bisa memperlihatkan yang lain, misalnya yang ini, yang digital school host juga, ya ada research yang banyak gitu ya, computing at home-nya gitu ya. Kemudian di sini ada barefoot. Jadi banyak lah Bapak Ibu. Nah, ini di sini nih. Nah, di sini ada ininya Bapak Ibu, keterangannya ya, kalau misalnya dia open source, terus kemudian ada unplugged activities-nya gitu. Nah, teman-teman ya Bapak Ibu bisa kemudian mengambil ilmunya di sana gitu. Ini juga tinggal. Nah, ini yang menarik juga buat saya Bapak Ibu, ini kan banyak sekali ya worksheet-nya di sini. Jadi kalau saya nulis unplugged coding di sini Bapak Ibu akan keluar pembelajaran berkaitan dengan pembelajaran ilmu komputer gitu ya. Nah, di sini berarti tidak saya filter, berarti semuanya keluar nih Bapak Ibu. Yang kemudian mau gitu ya, nah, tinggal ngeprint nih di sini ya, seperti itu ya. Bagaimana kemudian nih misalnya anak-anak belajar membuat kode gitu ya dengan simbol gitu ya. Nah, coding direction cards gitu ya. Jadi nggak usah pusing-pusing dengan ilmu komputernya gitu ya, tapi lihat aja bagaimana kita melatih logika anak sesuai dengan umurnya gitu ya.
seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini gini ya, ini ngobrolin apa namanya algoritma juga gitu ya, bug, bagaimana mencari kesalahan gitu ya. Nah ini bagaimana sebuah robot menemukan jalannya gitu ya, kemudian dan lain sebagainya ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengeksplor sendiri karena banyak sekali gitu ya, tidak bisa mungkin saya sampaikan satu persatu di sini begitu. Nah Bapak Ibu itu mungkin resource ya, sumber-sumber belajar. Nah, sekali lagi tadi ya, jadi karena saya juga ilmunya masih sedikit Bapak Ibu, maka saya mengajak Bapak Ibu untuk belajar bersama gitu ya. Mengajak Bapak Ibu untuk belajar bersama tentang bagaimana kita bisa menerapkan, bukan menerapkan sebenarnya lebih tepatnya bagaimana kita bisa memanfaatkan ya konsep-konsep dari ilmu komputer untuk melatih logika berpikir anak Bapak Ibu semua atau murid-murid dari Bapak Ibu semua. Begitu. Nah, kalau ini nanti kita main di simulasi ya Bapak Ibu sebelumnya, tapi mungkin silahkan kalau ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke simulasi ya. Contohnya misalnya kayak gitu ya. Berarti ini langsung ke sesi pertanyaan lagi ya Bu? Iya, silahkan.